hanya karena adanya darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhku, hingga aku harus berhenti mengikuti organisasiku. Maka irislah dadaku dan ambillah darah bangsawan ini dalam tubuhku, agar Datu dan Hadap tidak terhina jikalau saya diperlakukan tidak sebaiknya. Budaya Risaju, doktrin perjuangan di PSII di Palopo penjara. Nama saya adalah Opu Daeng Risaju, selaku pendiri PSII di Palopo. Nama kecil saya Famaja. Saya merupakan anak dari Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama dan gelar Opu yang saya miliki merupakan bukti bahwa saya adalah keturunan dari Kerajaan Luwu. Saya aktif di organisasi PSII melalui perkenalan saya dengan Haji Muhammad Yahya selaku pendiri PSII di Parepare. Saya menikah dengan Haji Muhammad Daud yang merupakan ulama yang sering bermukim di Mekah. Saya mendirikan PSII di Palopo pada 14 Januari 1930 melalui rapat akbar yang saya lakukan di Pasar Lama Palopo. Karena kegiatan inilah saya diberi hukuman 13 bulan penjara karena dianggap menghasut rakyat untuk membenci pemerintah. Pada tahun 1933, saya datang ke Jawa untuk mengikuti Kongres PSII. Namun, lagi-lagi saya dipanggil oleh pihak kerajaan karena dianggap melanggar peraturan kerajaan, yaitu mengikuti organisasi. Dewan Hadat Pro Belanda memberikan saya hukuman berupa dibuang dari kerajaan. Namun, saya dibela oleh Opu Balirente. Namun pada akhirnya saya tetap dipenjara selama 14 bulan di tahun 1934. Pada masa revolusi, saya memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda penolak nikah. Karena tindakan inilah, saya diburu dan ditangkap oleh nikah di persembunyian saya. Saya dibawa ke Watampone, berjalan kaki sejauh 40 km. Saya dipenjara di Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Saya juga dibawa ke Sengkang dan Bajo. Saya mengalami banyak sekali penyiksaan di dalam penjara, sehingga membuat saya tuli seumur hidup. Setelah keluar dari penjara, pada tahun 1949, saya pindah ke Parepare untuk mengikuti anak saya. Dan pada tahun 1950, saya tidak aktif lagi di organisasi dan hanya menjadi sesepuh bagi organisasi. 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju meninggal dan dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Loko di Palopo. Selamat jalan pahlawan. Meskipun engkau tak pernah merasakan bangku pendidikan, namun semangat juangmu yang tinggi patut dikenang dalam sejarah bangsa ini.